Hah? Pas ya. Iya. Oke. Tidak ya. Oleh rokok aja. Oleh. Ya. Oleh. Tak penjauh itu ya. Siapa? Tak oleh tak apa. Tak apa ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya silaturahim ke kediaman teman saya dengan tujuan ingin belajar. Kita di sini belajar pemikirannya, kita belajar tentang analisisnya ya. Beliau orang yang berpendidikan juga, latar belakang pendidikannya ya di keislaman lah, Suluddin, khususnya di dalam bidang turos. Punya channel juga kan, Nukil Turos Royal ya. Nah, tadi pagi tuh saya lihat kan, lihat story-nya kan gini, mengomentari tentang perspektif ulama tentang demonstran, yang mana sekarang kita kan ada gejolak politik. Jadi dari sudut pandang Turos, terutama yang dijadikan story WhatsApp itu tadi pagi itu gimana gitu kan? Pandangan ulama seperti itu seperti apa kan? Ada penjarahan kita ketahui kan? Meskipun hal-hal seperti itu ya memang tidak bisa kita batasi. Kalau awalnya memang demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan berakhir pada penjarahan, hal itu tidak bisa kita batasi. Oke, gimana tuh menurut pandangan ulama, menurut apa yang kamu baca lah dari mereka? Oke, selamat datang ke kediaman Nukil Turos. Jadi gini, Mas Rizal. Kenapa biasa ini dalam perspektif ulama atau yang kita kenal dengan pendapat ulama klasik, itu kita bisa memahami bahwa hal-hal yang terjadi saat ini itu memang sudah banyak diprediksi oleh ulama-ulama yang sudah terdahulu. Iya. Kalau dalam konteks kekinian misalnya ada demonstrasi yang besar-besaran, dan itu juga sudah ada dalam kajian kitab tematik yang misalnya yang dikarang Muhammad Sa'di Asy'atari dalam Al-Mudhaharah fi Mizani Syariah itu kan. Bahwa demonstrasi yang terjadi pada saat ini itu sudah ada label hukumnya. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Seperti yang membolehkan misalnya Yusuf Qaradawi, beliau memandang bahwa demonstrasi itu atau yang dikenal dengan istilah mudhaharah dalam versi bahasa Arabnya itu dibolehkan karena itu adalah media atau wasilah untuk menyampaikan kritikan atau saran terhadap kebaikan pemerintahan. Tapi di sisi lain, di era yang seperti ini, khususnya di sekarang, ada banyak para demonstran yang katakanlah melebihi batas. Ada perusakan, penjarahan, fasilitas umum dibakar habis-habisan. Nah, di sini ini juga pernah disinggung oleh salah satu ulama klasik ya. Misalnya bahwa konsep yang seperti ini itu sama persis dengan fenomena yang terjadi pada masa-masa keemasan Islam, utamanya di Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak pro kontra perbedaan madhab dan lain-lain, dan itu protes terhadap kepemimpinan. Nah, dari kejadian itu kemudian oleh ulama dipahami bahwa demonstrasi yang terjadi saat ini itu sebenarnya sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Sehingga kemudian ulama melabelkan bahwa konsep demonstrasi yang tidak baik itu ketika misalnya lebih banyak mafsadatnya, dan itu jelas dalam agama kita, dalam agama Islam, perilaku yang lebih banyak mudaratnya, kita dituntut untuk menghindari hal itu, menghindari perilaku yang seperti itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih misalnya, atau dalam istilah lain darul mafasid aula min jalbil masalih. Nah, jadi ini artinya
kejadian yang sekarang itu sebenarnya sudah ada. Iya. Prediksi-prediksi ulama, prediksi-prediksi fenomena yang Demo sejak dulu ya. Sejak dulu gitu. Iya lah emang. Berarti titik poinnya itu demonstrasi yang tidak dibolehkan oleh para ulama, demonstrasi yang nuansanya ada hal-hal yang perbuatan-perbuatan apa ya, merusak, tidak baik lah, mafsadat kayak gitu ya, yang dilarang oleh ulama. Terus gimana? Kita kan nggak bisa menghindari. Kadang-kadang ada memang oknum-oknum itu kayak penggerudukan rumahnya, kediamannya Sahroni ya, penjarahan dan lain-lain. Iya. Kita tidak bisa membatasi nih. Kita hanya bisa mengingatkan kepada teman-teman kan, bahwasanya boleh aja demonstrasi gitu kan. Boleh aja demonstrasi, tetapi jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak gitu kan. Hal-hal yang merusak itu aja yang bisa kita ingatkan. Terus solusinya kalau kata para ulama, ada nggak misalnya kita untuk menghindari hal itu? Untuk solusi yang disampaikan oleh ulama di beberapa yang pro terhadap demonstrasi itu adalah bagaimana penyampaian pendapat masyarakat terhadap kepemimpin itu disampaikan dengan seterbuka mungkin, atau istilah Prabowo transparan ya. Bagaimana publik bisa mengetahui itu. Kemudian juga kita mementingkan dialog secara damai. Istilahnya pimpinan juga hadir di tengah-tengah massa dan menerima aspirasi dari para demonstran gitu. Nah, itu juga ada di dalam kitab Al-Mudzaharah itu, bagaimana takdimul aro, menyampaikan pendapat yang sebaik mungkin tanpa arogan dan lain-lain. Tapi yang jelas kalau dalam Al-Mudzaharah itu dalam fi mazaini syariah itu kan, yang jelas mafsadat atau kerusakan, yang ketidakbaikan demonstran itu sangat banyak. Bahkan misalnya adanya ikhtilat, percampuran cowok cewek misalnya. Ya bagi kita yang mungkin memiliki pemahaman Islam yang moderat, itu bukan suatu problem yang sangat akut. Tapi bagi orang yang memahami itu suatu ya menjadi satu yang sangat problematik juga. Misalnya bercampur cowok cewek sana sini misalnya gitu ya. Gak jelas, dan padahal ikhtilat itu sudah ada. Kita bercampur di kerumunan bersama selain mahram itu sebenarnya sudah mengandung ranah hukum yang berbeda gitu. Yang pertama ikhtilat misalnya, yang kedua misalnya demonstrasi itu mafsadatnya diantaranya juga safkud dima, sering ada yang katakanlah pertumbahan darah. Nah, misalnya ya seperti kejadian demonstrasi yang kemarin itu kan, dan itu sudah ada di dalam kitab Al-Mudzaharah itu. Kemudian juga ada banyaknya adu domba untuk merusak fasilitas dan lain-lain. Ya dengan kinerja yang seperti itu, saya pikir demonstrasi yang kita lihat sekarang lebih banyak kerusakannya ketimbang maslahat yang ingin dicapai oleh para demonstran. Iya. Ya. Berarti ya memang benar itu tagar, tagline atau seruan ajakan kembali kepada fokus apa demonstrasi aspirasi yang ingin disampaikan saat ini ya. Nah, iya betul. Ya itu harus ke sana, kembali ke rel yang lurus sih. Tapi gimana, Le? Kalau misal apakah ada ulama yang mengungkapkan itu, ulama terdahulu yang mengungkapkan biasanya demonstrasi itu faktor utamanya, faktor pemantiknya itu dari penguasa, tukang adu domba, atau memang dari masyarakat, atau dari apa nih misalnya itu? Kalau dari pendapat ulama tersendiri, jika ada sesuatu ketimpangan atau ketidakadilan dari pemimpin, maka masyarakat itu boleh menyuarakan atau mengkritik, boleh kita mengkritik pemimpin ya. Tapi dengan catatan yaitu tadi, tidak boleh secara anarkis. Nah itu, tidak boleh secara anarkis, tidak boleh secara brutal. Jadi penyampaian orasi masyarakat terhadap pemimpin itu juga menjadi semacam alarm tentang kritikan yang tentunya bisa membangun. Masalahnya gini, Le. Ada demonstrasi itu yang secara damai dan setiap hari Kamis tuh misalnya kayak Kamisan,
Dan itu nggak didengar oleh pemerintah. Nah. Masyarakat mengaspirasikan itu, menyampaikan itu secara baik-baik. Pemerintah itu tidak mendengar. Sampai saat ini kan belum turun itu kan DPR itu kan. Gimana mau damai gitu. Siapa terus yang membuat kerusakan? Oke, seakan-akan masyarakat kan, seakan-akan masyarakat. Kalau pikiran pendek, tapi kalau pikir panjang, lebih panjang lagi, masyarakat terjadi kebrutalan seperti itu kan nggak ada, karena nggak ada tanggapan dari dewan pemerintah yang terhormat gitu kan ya. Lambat. Nah, itulah pentingnya Mas Rizal bagaimana pemerintah itu harus mendengarkan. Karena tugas pemerintah itu sebenarnya liriayatil mujtama untuk memimpin masyarakat yang butuh terhadap kemajuan, kesejahteraan, benar-benar diperhatikan. Nah, kalau ada pemerintah yang zalim, ya, misalnya kondisi saat ini, pemerintah cenderung tidak menggubris aspirasi masyarakat, maka sewajarnya. Jadi demonstrasi yang terjadi pada saat ini itu bisa menjadi solusi juga buat muhasabah atau introspeksi negara, bisa juga menjadi bumerang yang menurut saya itu sangat menyakitkan juga ketika misalnya terjadi korban, terjadi penjarahan, dan itu yang diambil barang Sri Mulyani, orang-orang yang katakanlah loh kok sampai ngimbas terhadap fasilitas hak milik yang mereka ada miliki. Ada isu juga yang berkeliaran gini lah pikiran itu. Ternyata gimana kalau seandainya rumah mereka, dewan yang terhormat itu dijarah, ternyata memang ada skenario di baliknya. Misalnya memang udah disetting tuh dari golongan mereka. Ya nanti seakan-akan rumah saya itu dijarah. Kenapa ada pikiran seperti itu? Karena memang mencurigakan. Pertama, yang menjarah itu bukan warga sekitar. Yang kedua, tidak adanya pengamanan di rumah-rumah kediaman para dewan itu. Kayak Equatrio misalnya, itu dekat kantor apa itu katanya. Kayak gitu-gitu. Ya memang kejadian demonstrasi yang saat ini terjadi itu memang penuh dengan ya intelijen yang memang sengaja merongrong kedamaian Indonesia. Iya, betul. Artinya pasti digunakan oleh pihak-pihak lain yang itu tujuannya bukan untuk merevolusi, tapi malah untuk membobrokkan Indonesia sebagai negara yang damai. Dan itu pasti banyak buzzer-buzzer yang berkeliaran, bertebaran, pasti banyak orang-orang yang menerjunkan anak buahnya untuk merusak merusak tatanan misi pertama. Coba saya hadirkan perspektif lain deh, karena kemarin itu kebetulan saya baca juga tentang siklus sejarahnya Ibnu Khaldun. Itu kan mengatakan di mana suatu pemerintahan, sebuah daulah itu biasanya bertahan selama 3 generasi. 3 generasi. 3 generasi itu, satu generasi umurnya 40 tahun. Kalau hitungan klasik. Kalau hitungan modern, itu lebih cepat. Satu generasi itu 30 tahun. Itu dihitung satu generasi dari seseorang itu lahir sampai berumur memiliki anak, dan anaknya itu bisa berperan di masyarakat. Itu satu generasi. Nah, kita sekarang Indonesia dari pasca kemerdekaan sampai saat ini itu kan usianya genap 80 kan. 80. Sebuah usia yang sudah tua renta kalau dikaitkan dengan manusia. Ini generasi yang ketiga nih. Maksimal 90 tahun, 2035 itu kan. Kayak gitu. Apa ya yang mau saya tanyakan tadi itu? Salah satu tawarannya itu untuk bisa membangkitkan atau membangun sebuah pemerintahan yang baru. Kalau pemerintahan lama itu nanti gugur, selesai. Ya dengan asobiyah ternyata. Dengan asobiyah, yusolani bil qabili wal asobiyah. Salah satunya seperti itu. Nah, menurut pandangan kamu itu, Lek, nanti ke depan apa nih yang bisa, narasi yang bisa menyatukan kita? Isu apa yang bisa menyatukan kita? Karena asobiyah itu secara bahasa ya, dari bahasa Arab itu artinya mengikat, tapi kita maknai sebagai persatuan, persatuan kelompok yang bisa menyatukan kita, entah ideologi, agama, entah kesukuan, entah itu apa nih ke depannya yang
itu kuat lah sebagai modal kita, dan itu belum ada di kita tuh sampai saat ini itu. Ya kalau misal nih amit-amit Indonesia misalnya bubar gitu kan, terus berdiri warna pemerintahan yang baru gitu kan, itu tidak bisa berdiri pemerintahan yang baru kalau kita tidak punya landasan yang bisa menyatukan kita. Dulu Bung Karno kan nasionalisme apa gitu. Apa yang potensial itu ke depan? Yang paling potensial adalah bagaimana kita itu misalnya sebagai pemimpin itu adalah merangkul masyarakat. Jadi pemimpin itu tidak sembrono dalam mengambil kebijakan. Masyarakat benar-benar diperhatikan. Masyarakat benar-benar disejahterakan. Nah, ketika sudah masyarakat disejahterakan dengan janji misalnya Prabowo ingin menciptakan 90 lapangan kerja misalnya. 19 juta. Ya, 19 juta lapangan kerja. Dan itu benar-benar diwujudkan pada kehidupan realitanya. Kalau cuma janji manis, ya saya yakin tahun depan atau mungkin di generasi selanjutnya juga akan terjadi demo-demo yang mungkin lebih brutal seperti yang sekarang. Iya. Artinya program yang diterapkan oleh pimpinan itu benar-benar menyentuh, memberikan solusi konkret terhadap kehidupan masyarakat. Dan ketika sudah program itu dijalankan semaksimal mungkin, benar-benar memberikan peluang kerja, memberikan kesejahteraan, saya yakin Indonesia sebagai negara yang secara ideologi Islam lebih banyak berkembang, maka masyarakat akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan, ya kalau dalam tasawuf itu istilahnya ridho bikismatillah ya. Dia sudah mendapatkan sikap menerima apa adanya karena sudah merasa tersejahterakan dengan program yang pemerintah jalankan. Inilah saya minta kamu juga mengomentari ini ya. Kan beberapa kemarin itu ya, tidak lama kemarin apa tadi malam ya, Prabowo itu memanggil pimpinan ormas keagamaan Islam yang berapa firqah atau berapa kelompok Islam itu, ormas Islam itu yang dipimpin. Nah, tadi pagi saya melihat tulisan Gus Nadir itu, Nadir Shah-Hussein. Kritik sosial sebenarnya, khususnya untuk para pemuka agama. Biasanya untuk pemuka agama dan negara. Kritiknya tuh gini yang saya dapat tangkap. Pertama, pemuka agama itu seakan-akan hanya jadi pemadam kebakaran gitu. Yang kedua, kritiknya kepada pemerintah, seakan-akan pemerintah ini memang salah membaca. Salah membacanya di mana? Loh, seakan-akan yang membuat anarkis umat Islam. Meskipun memang kalau mereka pasti bisa menjawab, kan mayoritas negara kita banyak orang Islam ya, banyak orang Islam. Tapi kan bukan berarti umat Islam yang membuat kerusakan tanpa saya mendiskreditkan agama yang lain ya. Tapi kan logikanya loh, kenapa pemuka agama yang dipanggil untuk mendamaikan itu? Bukannya menyelesaikan masalah dengan rasional, artinya tuntutannya apa gitu kan? Solusinya bagaimana? Itu mungkin yang dikatakan oleh Karl Marx itu, Tuhan itu telah mati, itu kayak gitu, kondisi kayak gini. Agama itu melenakan adalah opium, itu yang kayak gini. Agama yang kayak gini. Coba komentarin. Saya pikir kalau melihat solusi yang dilakukan Prabowo, bagaimana memanggil ulama untuk, mungkin tujuannya ya sebagai pemadam kebakaran. Betul. Itu. Tapi di sisi lain mungkin Mas Rizal, salah satu yang ditempuh Prabowo itu karena ketidakmampuan dia sebagai pemimpin untuk membawa Indonesia menjadi negara yang damai. Sehingga dengan ketidakmampuan itu beliau membutuhkan backingan atau membutuhkan perisai dari ulama sebagai katakanlah orang yang mungkin dianggap mampu menyelesaikan dengan cara damai. Tapi lagi-lagi ya sisi negatifnya ya benar yang tadi. Jadi seolah-olah agama itu, utamanya ulama, berstatus sebagai ketika ada kerusuhan lalu kemudian ulama dilibatkan untuk memadamkan itu. Saya mohon maaf lah. Saya memaknai itu malah justru lebih keras lagi. Itu justru penistaan agama. Ya mohon maaf ya.
penistaan agama itu bukan berarti ketika mengatakan Tuhan itu telah mati atau menyalahgunakan ayat-ayat atau mengatakan kitab suci itu fiksi. Ketika orang agamawan itu salah bertindak, gagal membimbing umatnya atau ya manusianya menjadi manusia yang baik. Dan ketika ada chaos, kerusuhan seperti ini, dia hanya jadi pelipur lara, pemadam kebakaran. Untuk tidak mengeluarkan aspirasinya, yaitu menistakan agama. Mohon maaf ya, agak anu juga ya, ini. Ya bisa sih Mas. Artinya kalau semua masalah ini lalu kemudian ulama yang secara kulturalnya adalah sebagai pemimpin, mengajak kebaikan, memimpin masyarakat. Ya saya pikir solusi yang ditawarkan Prabowo ya lebih kepada menistakan itu. Ya. Tapi yang perlu kita amati bahwa ketika dengan adanya demonstrasi lalu kemudian ada solusi atau dengan cara membawa ulama untuk memadamkan api itu, saya pikir ini adalah bagian dari cara untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin juga. Iya. Tapi apakah masalah itu akan cepat selesai atau enggak? Nah itu mungkin nanti setelah selesai demo ini. Gitu. Coba ya, sekalian agak pinggir jurang obrolannya gini. Ada narasi juga yang beredar. Nah ini ada perencanaan bahwasanya Fufufafa itu kan ingin apa namanya, ingin menggulingkan Prabowo pemimpin kita, presiden, nanti menggantikan Fufufafa itu ya. Nggak mengatakan itu. Itu isu yang tersebar ya Mas. Iya. Isu yang tersebar kan seolah-olah skenario di balik masa ini ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk menganggap wah Prabowo cara memimpinnya tidak baik. Makanya dibuatlah anjing-anjing liar untuk menggonggong dan merongrong kepemimpinan Prabowo. Bisa jadi juga seperti itu. Karena memang ya itu tadi Prabowo terlalu obsesi untuk mensejahterakan masyarakat tapi tidak bisa menepis bawahannya sendiri. Iya. Makanya rugi nih. Kan kadang musuh itu yang kita duduk bersama, ngopi bersama gak taunya misalnya saya musuhin kamu di belakang, kita kan nggak tahu. Jadi musuh yang paling kejam itu bukan yang jauh, tapi musuh yang paling membahayakan adalah ketika orang yang berada lebih dekat dari kita. Dan itu yang paling mematikan. Iya. Apa ya? Saya coba mau nanya ini dari perspektif pandangan ulama-ulama klasik ya, yang diwariskan ke kita juga. Isu-isu tentang keislaman. Apa menurut antum, menurut kamu itu Islam itu yang seperti apa? Isu-isu makna Islam dia lah. Islam yang saya pahami itu adalah agama yang memberikan keselamatan, yang memberikan ketenangan, kesejahteraan. Kalau dari Islam sendiri kan menyerahkan diri. Tapi apakah kalau kita tafsirkan Islam hanya seperti itu saja? Dan tentu juga tidak. Kita sebagai masyarakat yang kehidupan kita tidak menentu, jadi tidak cukup hanya beragama. Kita tidak cukup hanya beragama. Artinya kita juga harus benar-benar memiliki perbuatan yang itu sekiranya menjunjung kemanusiaan kita. Jadi Islam yang ditanyakan Mas Rizal ini secara definisi, iya menurut yang kamu pahami dengan rasamu itu Saya nggak mau minta perspektifnya orang-orang lain itu, karena kamu juga orang yang sudah banyak belajar gitu kan. Kalau Islam dengan syahadat, Islam dengan KTP itu kan sudah banyak. Tinggal cari aja. Sudah banyak gitu kan. Sekarang ber-KTP Islam. Iya, banyak yang lebih Islam dengan jenggotnya yang panjang dan gamisnya yang putih itu kan. Ya, Islam itu ketika kita tidak memiliki rasa benci kepada orang lain, itu Islam. Ketika kita tidak memiliki sikap
merasa lebih baik dari orang lain, ketika kita sudah tidak memiliki sikap arogan, sikap sombong, sikap untuk merasa inilah saya. Jadi Islam yang sebenarnya menurut saya, yang saya pahami itu sebagai aturan untuk diri kita, aturan untuk bagaimana menjadi manusia yang tetap senantiasa berbudi luhur, tahu benar dan tahu mana yang salah. Kalau sikap berarti lebih kepada akhlak ya? Lebih kepada akhlak, lebih kepada akhlak. Iya. Jadi berislam yang baik itu ya maksudnya ia berislam menjalankan perintah Allah, itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan ya segala akal sehat kita, betul. Melakukan segala yang menjadi akal sehat kita. Betul ya. Karena memang sudah sejak dulu ya, bukan baru sekarang ini. Orang itu bisa sama-sama berperang karena agama, bisa sama-sama punya landasan ayat-ayat Al-Quran, tapi dia saling menumpahkan darah gitu. Terus yang mana yang Islam itu? Yang mana? Dia juga pakai Al-Quran. Yang satunya pakai Al-Quran gitu. Nah, iya ya. Perpecahan seperti itu, Mas Rizal, ya lebih kepada pemahaman dari Islam itu sendiri. Betul. Jadi Dasar yang membuat perbedaan pandangan, perbedaan perspektif, sudut pandang menyikapi dalil Islam itu sendiri, sehingga nah ini pentingnya bagi kita untuk senantiasa belajar, belajar dan belajar. Setuju agar saya. Pemikiran kita itu tidak setekstual mungkin memahami Islam. Karena kalau kita bicara Islam itu kan sebuah wadah. Nah, di dalam wadah itu ada banyak pemahaman Kanjeng Nabi, yang itu kalau ditafsirkan secara tekstual saja dan kita terapkan pemahaman itu di negara Indonesia, tentu tidak bisa sepenuhnya benar. Misalnya orang kafir harus dibunuh misalnya. Nah, itu juga tidak benar misalnya. Makanya di sanalah pentingnya kita untuk senantiasa berpedoman terhadap pendapat ulama. Biar apa? Biar kita tetap berada di garis yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Ya. Oke, karena tadi sedikit nyinggung ada kata yang keluar tentang kafir, maka itu saya juga ingin menggali itu. Mana kafir itu gimana itu, Le? Apa orang yang nggak ber-KTP Islam atau gimana? Gimana kafir? Kafir itu kalau dalam pandangan ulama itu bukan soal siapa yang ber-KTP atau enggak. Ya. Kalau di KTP jelas semua orang menentukan identitas agamanya. Tapi apakah orang yang kafir lalu dia tidak berislam? Jadi ya bisa saja orang yang kafir justru lebih baik daripada orang yang Islam ya? Lebih berislam daripada orang Islam itu sendiri. Iya. Jadi artinya kalau kafir dia dikaitkan dengan pendapat ulama, ya mudahnya karena Islam itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya misalnya. Ya orang yang membaca syahadat itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kafir itu adalah kebalikannya, artinya dia tidak mengucapkan syahadat. Itu kalau secara bahasa berarti dia bukan Islam. Tapi lagi-lagi pemahaman soal Islam ini tidak hanya dikaitkan dengan struktur syarat yang memenuhi untuk mencapai Islam itu sendiri, tapi harus dia baca syahadat tapi perilakunya jauh dari Islam. Nah, itu juga bagi saya itu bukan sepenuhnya dikatakan Islam yang sebenarnya gitu kan. Dan ini sudah banyak kita dapatkan, Mas Rizal. Banyak penyelewengan orang Islam tapi malah menjadi begal, membunuh satu sama lain. Malamnya sholat, sorenya sholat, malamnya membegal, mencuri. Makanya ini sangat menarik sih kalau misalnya kaitannya kenapa kok manusia itu sekalipun dia punya agama, manusia itu cenderung tidak bisa memfungsikan agama yang ia anut kepada jalan kebaikan. Nah, ini menarik. Ada salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali, ya. Mungkin kita sudah banyak tahu yang tertera dalam kitab Ihya-nya itu bahwa manusia itu, dalam diri manusia itu ada unsur yang menguasai kita. Betul. Jadi ada unsur subuhiyah, binatang buasan, ada unsur bahaimah, ada unsur syaitaniyah, nah itu. Ada unsur rububiyah. Artinya
mau beragama pun kita, agama apapun kita yang kita geluti, kalau dalam diri kita tidak bisa mengendalikan 4 unsur itu, Iya, betul. maka kita akan bisa keluar dari Islam yang sebenarnya. Kita beragama Islam, tapi kita sering mengganggu orang lain, membunuh, membegal orang lain, mencuri hak milik orang lain. Itu tidak ada dalam Islam. Belum Islam. Ya. Ya itu menurut saya sangat penting ya. Kita bisa mengendalikan itu. Makanya gunanya kita mempelajari pendapat ulama klasik itu ya untuk kita tetap berada di jalan yang benar. Betul. Sekalipun kebenaran itu hal yang belum kita jelaskan. Iya. Makanya saya nanya hal-hal yang dasar sekali, basic sekali. Apa itu Islam? Apa itu kafir? Nanti mungkin saya kan juga bertanya hal-hal yang dasar lebih lanjut. Karena ini penting nih untuk membentuk kita, sikap kita terhadap hidup gitu kan. Islam itu apa ya? Identitas hanya sebatas mengucapkan syahadat, apa perilaku, apa gimana gitu kan ya. Itu ya. Saya perkuat nih tentang Islam sebagai sikap, sebagai perilaku hidup misalnya. Ketika Muhammad Abduh mengatakan, gimana itu kalimatnya? Saya pergi ke barat, dhahabtu ilal gharbi ya. Ra'aitul Islam bila muslim, mungkin kayak gitu. Saya pergi ke barat tapi nggak melihat Islam, tapi nggak melihat Muslim gitu. Itu kan sindiran, tapi gimana ya juga ya, gitu kan? Ya, bahkan gini, perlu saya tegaskan, Mas Rizal. Jadi ada salah satu keterangan hadis Nabi, itu kan, bahwa seseorang itu dikatakan benar-benar Muslim kalau dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri gitu kan. Jadi saya pikir hadis itu kalau dikaitkan dengan kondisi kita sekarang, kita belum benar-benar beragama Islam kalau kita masih punya sifat benci kepada orang lain. Betul. Kita nggak mungkin pernah punya benci terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita benci kepada orang lain, berarti kita belum Islam yang sebenarnya. Ya benar itu tadi. Iya. Saya melihat orang-orang Barat itu kok lebih berislam, tapi saya tidak melihat orang Muslim gitu. Ya karena memang perilaku yang dilakukan orang-orang non-Islam itu kadang lebih baik daripada orang Islam itu sendiri. Dan itu kita tidak bisa menafikan itu. Iya, apakah yang seperti itu masih berani kita mengatakan orang kafir masuk neraka gitu kan? Sementara kita yang hanya bermodalkan kalimat, saya ulangi sekali lagi, tapi perbuatan kita itu jauh berbuat kerusakan. Sedangkan kata Al-Quran dalam surah Al-Baqarah gitu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, jangan berbuat kerusakan, diulang-ulangi dalam Al-Quran itu kan. Sungguhnya saya berbuat kebaikan, katanya orang-orang kafir itu dalam Al-Quran. Kalau diperingati sama Tuhan, apakah kita berani mengatakan orang itu kafir? Bentar dulu, bisa jadi mungkin kita ini yang kafir gitu dari segi tingkah laku. Itulah kata ulama, kita tidak boleh menuduh orang lain, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, kita tidak boleh merasa saya lebih benar dari orang lain ya. Ya tujuannya biar kita itu tidak sama merasa inilah saya. Itu nggak ada artinya. Inna akramakum indallahi atqakum itu ya memang jelas bahwa Allah itu hanya melihat ketakwaan kita. Siapa yang paling baik agama kita, siapa yang paling baik dalam menjalankan perintah Allah, tentu dia yang paling berhak menyandang akromakum. Orang yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang seperti itu. Jadi bukan soal karena dia memiliki jabatan, karena memiliki nasab yang baik atau yang mulia dan lain-lain gitu. Sekalian diulas makna takwa gitu. Sekalian takwa itu tadi. Gimana takwa yang kamu maksud itu gimana? Kalau takwa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Nasaihul Ibad itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melakukan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Itu takwa secara tekstual. Tapi takwa secara kontekstual
itu lebih dari itu. Betul. Ya, menjauhi larangan Allah itu, kita tidak mencuri itu sudah menjauhi. Tapi apakah kita tidak mencuri itu karena faktor kita tidak punya kuasa? Nah, artinya apa? Jadi harus benar-benar imtisalu awamirillah itu melakukan segala yang Allah perintahkan itu tidak hanya melakukan secara formalitas, tapi juga berbarengan dengan iktikad baik dalam diri kita bahwa ini adalah tugas penghambaan manusia kepada Tuhannya. Saya sholat bukan karena kewajiban, tapi saya sholat karena merasa sholat adalah hal yang menghubungkan nilai kemanusiaan kita dengan Tuhan. Atau istilah at-ta'abbud, menghambakan diri bahwa tugas ini bukan hanya sebatas tugas, tapi sebagai ketukan hati kita untuk senantiasa berada di jalannya. Betul. Jadi takwa itu ya seperti itu ya. Jadi imtisalu amarillah wajtinabun nawahi. Sekalian tak tambahi, kalau setiap kali yang kita baca itu di Al-Qur'an di awal, setiap kali kita baca, apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, misal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itu. Percaya kepada yang gaib. Ya, Tuhan itu kan ketidaktahuan, gaib. Ya kayak itu. Banyak nih yang kita tidak tahu, termasuk Tuhan, hal-hal yang gaib. Ya itu. Tetap saya pengen ngulas turasi dulu, Le. Saya pengen ngulas turasi dulu ya. Gimana? Nih, ada orang-orang modern yang berpikiran kayak gini. Saya baca banyak bukunya, misalnya kita ini sekarang di zaman setelah modern, sekarang ini postmodern bahkan. Sedangkan umat Islam, cara berpikirnya itu masih terjebak pada masa dulu, pada masa klasik, fondasi berpikirnya tentang halal haram, tentang ya boleh tidak boleh. Padahal kan satu sisi Islam itu selalu kontekstual dengan zamannya, ya kan, dengan likuli zamannya, solihun likuli zamanin wa makanin. Betul. Ya. Gimana nih nanggapi persoalan-persoalan kayak gitu? Misalnya soalan gender, persoalan kita satu-satu dulu. Persoalan gender misalnya, kerudung itu kata Aminah Wadud misalnya, itu memiliki persoalan historis. Kita harus belajar secara historis juga. Di Arab itu kerudung itu bukan warisan Islam sebenarnya. Sejak dari sebelum Islam itu sudah ada orang yang berkerudung karena di sana itu padang pasir, karena apa gitu kan. Jadi ayat-ayat tentang aurat, tentang kerudung ditafsirkan ulang misalnya. Kemudian tentang banyak kayak gitu. Nah, bagaimana, pertanyaannya gini, bagaimana seorang yang belajar tentang turos, menggeluti tentang khazanah keilmuan ulama pendahulu kita ya, mengkontekstualisasikan dengan era modern kita itu? Apakah bisa memberikan solusi ya? Atau gimana nih sebaiknya? Apakah kita harus meninggalkan pemikiran-pemikiran yang dianggap oleh orang-orang sekarang itu tidak pemikiran yang kalau menurut saya ya, kita itu tetap harus punya pedoman. Artinya mau setidak berlakunya pandangan beliau, pandangan mereka terdahulu, tapi pada prinsipnya pasti ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Misalnya ya tentang itu tadi tentang kerudung misalnya, atau tentang pendapat-pendapat ulama yang katakanlah tidak sesuai dengan konteks kekinian sekarang. Artinya karena kita sebagai orang yang hidup di postmodern, tentu ketika kita menghadapi teks-teks yang seperti itu, kita harus mengembalikan kepada pemikiran rasional kita, sesuai tidak dengan masa sekarang. Nah, itu pentingnya. Jadi makanya kalau dalam membaca itu ada tingkatan pemula, ada istilah tingkatan
menengah, ada tingkatan mahir. Tingkatan pemula mungkin dia cuma mendapatkan teks dalil lalu diambil kemudian diamalkan, itu saja, itu pemula. Jadi seolah-olah saya tidak tahu lalu kemudian jadi tahu langsung saya terima, itu tingkatan pemula. Ada tingkatan menengah, dia sudah mulai menganalisis, ya setidaknya apakah benar ini yang saya baca sesuai dengan kehidupan sekarang. Ada tingkatan mahir, dia tidak hanya membaca untuk mendapatkan informasi, tapi dia membaca untuk mengkritisi. Ya itu tadi, cocok apa enggak dengan kehidupan sekarang. Kalau tidak cocok, kita akan cari lagi dalil-dalil atau argumentasi ulama yang lebih moderat, dan itu penting. Nah, rata-rata orang Indonesia itu ketika mendapatkan dalil-dalil tertentu, lalu kemudian langsung diambil semuanya. Ini kata ulama, padahal belum tentu yang disampaikan ulama itu konteksnya di mana, kapan disampaikan, dan di mana eranya. Nah, ini penting. Nah, catat ya. Ini yang mengatakan orang yang sudah menggeluti tentang khazanah keilmuan turos, ilmuwan-ilmuwan ulama pendahulu kita. Kalau kita tidak fokus di sana mungkin ya agak minder lah. Tapi kalau orang yang sudah lama bergelut di sana ya bukan lama, istilahnya bagi saya cukup membaca kitab itu, membaca khazanah ulama itu tentu tidak boleh menafikan akal sehat kita. Betul. Karena memang banyak keterangan ulama yang ini kolot. Misalnya Imam Zarnuji dalam Ta'lim Muta'allim itu, seorang santri tidak boleh bertanya kepada gurunya yang sekiranya pertanyaannya itu tidak ada kaitannya dengan materi yang disampaikan. Kalau di kondisi sekarang seperti itu, kita tetap akan bodoh. Kita akan tetap, ya kapan kita akan bisa mendapatkan kepuasan jawaban dari suatu keilmuan kalau kita tidak menanyakan itu. Dan itu banyak sekali, misalnya dalam kitab Ta'lim misalnya, seorang murid tidak boleh memprotes hal-hal yang tidak menjadi kapasitas gurunya. Justru kalau kita menerapkan seperti itu, ya pendidikan Indonesia, pendidikan kita itu tetap berjalan di tempatnya saja. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, menanyakan apakah ini relevan dengan kekinian sekarang, itu justru memberikan peluang bagaimana kita untuk berpikir jernih atau memberikan peta konsep untuk mencari kebenarannya. Karena kan manusia itu tidak diciptakan untuk stagnan ya. Kita harus tetap dinamis, bagaimana untuk berpikir jangka panjang, apakah dalil ini sesuai dengan konteks sekarang, apakah pemahaman ulama ini masih relevan dengan kehidupan sekarang. Itu pentingnya kita membaca dengan aktif ya, dengan mengkritisi, biar kita itu tidak kaku sebagaimana orang-orang terdahulu. Coba saya pahami dan saya simpulkan. Pertama gini, turos itu tidak semuanya ya kolot gitu kan. Dia perlu sebagai akar historis dari khazanah pemikiran Islam kita sebagai muslimin. Pertama itu. Yang kedua, tetap harus menggunakan rasionalitas. Akal kita ya. Kayak gitu lah ya. Karena bagaimanapun rasionalitas itu menjadi penting juga. Biar kita itu tidak hanya melihat kulit kacang dari suatu problem, tapi tidak melihat esensi dari isi dari kacang itu sendiri ya. Iya, banyak tuh yang kayak gitu. Memang udah banyak ini sebenarnya obrolan ini. Tapi gini aja. Nyampe sini aja ya. Boleh. Kapan-kapan lagi aja. Gini, beliau ini teman saya punya kursusan, punya channel YouTube juga. Channel YouTube-nya Nugil Turos. Kemudian channel Instagram-nya ya Muhammad Ali Rizkon. TikTok-nya ya. TikTok. Biasanya live di sana ngaji kitab juga Nugil Turos sana. Kursus bahasa Arab, kursus ngaji kitab ke beliau ini. Beliau. Iya. Ada yang disampaikan lagi nih? Mungkin yang perlu saya tegaskan adalah kita itu tetap butuh terhadap pemahaman ulama. Karena kita berada di dunia sekarang, pasti banyak ketidaktahuan kita. Jadi kita penting juga membaca literatur ulama, baca literatur pendapat-pendapat
orang-orang terdahulu, biar apa? Biar kita punya pandangan, setidaknya pemikiran yang baik seperti apa. Karena apa yang terjadi di masa sekarang itu sebenarnya sudah jauh terjadi di masa yang sebelumnya. Zaman dulu itu terjadi. Sudah banyak terjadi permusuhan misalnya. Itu sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Jadi kita tugasnya adalah bagaimana kita untuk senantiasa belajar, senantiasa untuk muhasabah diri, menerima yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Itu aja sebenarnya udah cukup, Mbak Desa. Jadi jangan ikut-ikutan yang tidak baik. Itu sih menurut saya pesan yang paling sangat penting, menyikapi masalah seterbuka mungkin. Jangan terlalu kemudian ya stagnan menghadapi masalah, memikirkan hal itu aja. Diolah pakai akal sehat. Itu. Tetap harus dengan akal yang sehat. Iya. Ya, Le. Ini kayaknya kalau ada kesempatan, kalau ada waktu lagi, apalagi kalau rame yang nonton misalnya ya, saya akan bikin konten berikutnya dengan beliau ini. Terima kasih udah menonton. Allahu a'lam bishawab. Apa yang kita katakan ini semuanya belum tentu benar, tapi banyak salahnya. Kalau misal ada yang benar ya silakan diambil, itu alhamdulillah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.